Gak hidup, sikringnya putus kali. Bodi lepas, kita cek membra sama piston mereknya apa aja. Ini larinya belum cek kopling, itu nanti gampang karena bisa menyusul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya di sini, bengkel terbacot sejagat maya. Kali ini ada satu unit Wizz Air dan punya masalah. Angkatannya nyendat, baut Raja Wali dol, ban belakang kurang senter, pemboli samping bocor, rapiin kelistrikan, rem depan, dan cek mesin. Nah, kita kali ini akan cek bagian mesinnya. Ini pelepas bodi dulu ya guys. Kita coba lihat ban belakang kurang senter. Oh iya, agak menceng ke kiri ya. Apakah armnya atau memang hanya setelannya aja? Kalau diperhatikan sih kayaknya ini setting rodanya di angka 123. Di sini 123 sama kok. Berarti armnya agak timpang. Saya nggak tes jalan dulu ya bos. Kalau dari suaranya udah kedengeran ini motor nggak garing. Kalau digas itu kayak mbeh gitu. Kayak kurang perform aja. Dari suaranya basah banget. Kemungkinan terbesar ini motor disetting boros biar halus. Ada apa ini? Oli sampingnya juga disetting banyak banget. Kalau 2 tak itu kebanyakan oli samping juga bikin loyo pak. Nggak bagus. Kemudian untuk rem depan, kayaknya rem depannya nggak pakem apa. Oh ini lihat, kalau bagian rem depan ini di sini nih masalahnya ini. Nah. Jadi kalau di rem dia itu ndeplek itu gini, harusnya gini, tek tek gerak sejajar, tapi ini ketengkek sini, dia gerak gini ngip ngip, jadi nggak bisa pakai maksimal. Masalahnya nanti deh untuk masalah rem. Oh, ini motor luarnya rapi, tapi ini bangunan itu maksudnya basicnya nih motor nggak glowing, tapi dibikin glowing, dipaksa glowing. Kalau kita lihat di sini, kita bully dulu ya guys. Ini bautnya, ini kayaknya motor rancangan lah. Maksudnya motor rancang bangun, dalam arti motor bahannya itu memang nggak bagus, cuman dibagusin tampilan luarnya. Terus di sini koil. Untuk koilnya ini nggak tahu koil apa, ori apa enggak, saya nggak tahu ini. Ini dari jenis koil apa ini ya? Koil kayak gini nih kayaknya koil RX itu kayak gini RX. Kalau Wizz Air nggak kayak gini koilnya. Baut box filternya ini. Nah, tuh. Ini bautnya kayak asal banget. Di sini nggak pakai baut, kontaknya satu. Di sini ngawur. Bautnya itu nggak aplikasinya gitu. Aplikasi bautnya itu ngawur. Ini waduh, bautnya kepanjangan dipaksa. Wah, rusak. Ya. Kita lihat mesinnya guys. Kalau dari tampilan yang kita dapat ini, semoga dalamannya bagus ya. Alah, ini di sini. Ini jangan-jangan pos one nih.
semoga PCR beneran. Oke. Ini kalau saran saya sih rangkanya dicat lagi loh. Eman, lihat. Jadi ini yang dicat manis itu luarnya tok, dalamnya enggak, rangkanya kayaknya bosok ya. Ini kalau dicat lagi, disempurnakan sak mesinnya, wah, ini apa ini? Ya nggak harus gitu juga gitu loh. Maksudnya maksi. Ya nggak harus selalu nuruti saya. Oh, ayo anjay. Bener nih, ini nih kalau saran saya mending dicat sekalian. Eman. Tapi ya ngukur dana. Wih, akinya baru coy. Bodinya tuh apa salah sih? Kepo saya nih sama kondisinya. Kalau baut eksternalnya pakai standar Honda. Ini kan baut Honda guys. Di sini pakai karet o-ring gelang. Wih, berantakan. Terus di sini sambungannya pating berketel kayak gini. Ini lihat-lihat ini apa ini. Wow. Tuh, emang akinya ya, aki baru loh. Ada jumper di sini, jumper ground, terus jam min plusnya ding, bukan min. Nih kendor guys, ini bisa bikin aki rusak kalau kayak gini. Ini kayak asal tempel aja ya. Terus di sini kita lihat CDI-nya, ini harta karunnya guys. Original choke, anjay, mantap. Regulatornya gunung kembar. Original asli apa ori-orian nih? Kalau casingnya sih ori, tapi ori sih, CDI-nya ori. Waduh, rangkanya mas, rangkanya bosok, tapi dicat ulang lah, benderak seger. Diangkat sekalian toh Dul. Nah, tarik, sip. Di sini olinya bakal bocor terus sampai kiamat. Nah, karena ini nggak bakal rapet cok. Namanya oli tuh, di sini pasah terus. Nah, ini. Teloi. Nah. Eman ini lama-lama korosi nih, entek. Tuh, dicat aja mas, mumpung lagi. Ntar ini dimaksimalkan rangkanya. Eman loh. Ini juga nih, nala Swiss bolong nih. Kerok ya, kayak gitu loh. Ntar jadi seger sekalian. Nah, ini kan dipredel ini, karena ini timpang dia. Nanti dipres, bendak timpang gitu kan. Terus ini nanti diganti aja mas, cebrik rasa nih. Mucal-macal gak genah. Wis dikai bau, tidak dong karo talitis.
tebornya baru, sobekernya rembes cuk. Nah ini cat lagi lah, inilah. Iki masangnya opo ih. Aduh kok dipaksa ngene iki ya Allah. Lah reoblak pisan. Ini kayak motor bangunannya bakul sekenan nih. Copot. Ini kayak sit wedok wayu ya toh. Begitu dibuka kutange mak kelampir ngono kuwi. Asu iki. Di luar kayak perawan 19 tahun, barang dibuka rondo 45 tahun. T8. Mbok arep dandan aja dibuli to Mas Pun. Ora urus. Aku jadi penasaran sama daleman mesinnya bos, kayak apa. Pasring 10. Dalemannya iki si perawan 19 tahun nopo ora. Jangan-jangan dalemannya pompa olinya KW Mas. Pompa oli KW gak iso diselamatkan, pasti bocor. Ini ya pompa oli gini ya, mau diganti seal 1 juta kali pun tetap bocor Mas. Ini gimana? Kenapa? Aku pengalaman, aku pernah beliin KW gitu baru, yo tetap bocor. Ini bautnya dipaksa banget gitu loh. Ini serasa mikir agak, copot deh, nalpot. Anjay, untung gak dipaksa ya, mlebune sak mini tok guys. Ongleng. Imane filter copot kabeh. Nek suarane halus. Wis nalpot e. Coba kene, coba lihat. Aku urung nyoba melaku masalahnya. Ini masang kabelnya salah. Jalur kabel bodinya keliru. Ini kan dipaksa lewat sini ya. Kabel bodi. Ini baru kayak baru Yamaha punya apa ora gulungan. Gulungan tuh. Ini isolasi susulan, bukan baru. Di sini bredel ini. Sini ada kabel nongol gini. Hai. Siapa? Untuk samping ke sana tolong dibuka. Dan kunci rolasnya gini. Tak delokin ndak cc. Ini udah dibubut ya guys. Ini bekas dibubut, diperdalam squeeze-nya. Nih. Gede bosekeri. Warna businya wis NGK green.
Racing guys. Wow. Wih, portingan bos. Portingan racing punya anjay. Lihat lubang knalpotnya. Wow, ombo sekali. Aduh, menyesal aku tidak mencobanya dulu. Melayu pora motor, tapi dari suaranya kayak gitu ya. Enggak, saya enggak mencoba membenarkan diri ya. Ternyata ini racing guys dalemannya, anjay. Tapi suaranya ngembar gitu ya. Saya kira dicoak-coak ini bos. Racing punya. Mereknya apa sih? Hah? Oh, ini. Alah, ih. Ini kalau olinya nggak diborosin, ini kasar. Sekarang ketahuan guys, kalau motor ini sengaja dibikin boros banget olinya. Satu, untuk mempertahankan suara biar nggak terlalu kasar. Karena ini parah dalemannya. Serius, ini parah. Sudah dilepas. Sini dulu, entar. Ini racing tapi racingnya super. Kita coba hitung. Di sini, ini kecelakaan atau emang dirancang seperti ini? Kalau ini rancangan sempurna, ini sama ini nggak simetris. Ini kayak anak TK lagi gambar, cret gitu. Nih, ini lebih turun, ini lebih tinggi. Dan dia condong miring kayak gini. Kenapa nggak sejajar? Terus di sini, ini kayak modelnya digerinda, enggak, dipukul cok. Woi, anjay. Ini pok caranya dipukul ternyata. Kayaknya nggak digerinda sih. Ini bukan bekas gerinda ini. Apa diragum yo? Tapi penyok ini bukan dikurangi tapi ditekan ini, penyok. Original ya, Cok. Ini kayak bekas diporting. Ini portingan ini fungsinya apa ya? Ilmu baru ini, guys. Kalian jangan ketawa-ketawa. Ilmu ini. Ini cara saya pengen tahu cara bikin ininya gimana. Cara bikinnya itu dipres pakai ragum. Karena ini bukan gerinda, pas. Coba kunci yang gede. Kunci gede itu tuh. Lah. Aku penasaran gawe iki piye ngono lho. Kok bukan di gerinda ya? Keren sih. Nggak mampu, Cuk. Coba lagi ah. Gak iso, Cuk. Kok iso sedalam ini ya? Pilih gawe. Enggak. Saya enggak peduli dengan yang lain. Ini cara bikinnya ini gimana gitu loh. Bikin dia itu bisa nyelenong kayak gini. Dipres gak pecah ya. Keren sih. Yang sini terutama nih. Ini kan tipis ya. Ini kan tipis toh. Oh gini, masukin sini dipres. Kan nggak pecah ya. Kalau digini ya remuk, preyuk. Tahan, kedor.
Begini caranya leboke gini. Ini lu leboke. Hantam. Pok. Mau pecah bisa. Asu. Oh gitu caranya. Direbus dulu. Kalau udah lunak dicocok. Tok gitu. Penasaran saya. Apa iya direbus iso lunak? Mbok pikir singkong apa iki? Direbus. Serius piston direbus empuk gitu? Ah, besok-besok saya eksperimen lah. Ngerebus piston kon empuk. Sik, guys. Aku nanya, suhu mesin pada waktu bekerja itu mencapai berapa derajat? Ya, mencapai berapa derajat? Terus nggodok ini butuh kompor dengan spek kapasitas berapa yang bisa bikin dia itu lunak? Enggak, ini bukan kena tuner, Pak. Ini bukan kena tuner, ini kayak dipres. Dek, kayak bekasnya dipres. Kalian pernah ngerebus piston sampai lunak? Kompornya pakai kompor berapa? Semburan apinya berapa? Nilai tingkat suhu didihnya? Mumet dah, rasa dipikir. Oke, sekarang kita masuk ke bagian setang sekernya, guys. Kalian perhatikan di sini, gerakan kanan kirinya sudah super banyak. Oke, kelihatan. Ini ya. Ini gerakannya super banyak. Ini harusnya bunyi banget loh. Suaranya kemplontang gitu, tapi kok nggak kedengeran keluar ya? Apa karena posisi pelumasnya banyak banget ya? Stangnya parah sih ini. Wih, ada kejunya guys. Ada kejunya guys. Anjay, lubangnya ditutupi. Ini bekas motor balap, Cak. Woi, mantap. Ada Sulaiman madunya ini. Oh, batu cincin ini loh, Sid. Nah, kita lihat koplingnya. Stepnya dilepas dulu ya. Rem belakang. Wow, mantap. Yup.
Ready? Nggak begitu sih, tapi yang ngegol apa sih sih? Anjing, gue sampai pikir itu alarm. Kalau di HP kayak center banget ya. Nih dilihat tepi sininya bos, sini sama sini ya. Ya. Ini gigi 12 geter, 34-nya mentok. Oh gitu, kemungkinan sih, kan saya nggak nyoba tadi, kayak suaranya kayak gitu ya. Hore, nanti stang. Ngerlasnya cantik sekali ya. Alhamdulillah center sih. Wedah, wedah. Ku terima keputusan. Lahar kencang bos. Oblak bos. Lahar koplingnya goyang. Sok 8. Nih. Oklek 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 oklek. Wih. Pirnya smash. Ini pakai pir smash guys. Racing. Smash potongan ya. Ini laharnya jebol-jebol terus Pak kalau kayak gini caranya. Ini pirnya terlalu berat. Wih. FR guys. FR kampas koplingnya. Pelatnya racing cuk. Anjay. Alah, piye opo center iki ya. Nah ini kita sedikit sharing aja buat teman-teman
kadang tutorial ngirit itu membantu ya, tapi membantu Anda untuk lebih cepat bosen sama motor. Ini pola penambahan tripnya dengan cara dipukul manual. Jadi pakai obeng ketok yang tajam, digedrik, trik. Nah, ini akan membuat si plat itu tidak senter. Ini ndak usah pakai alat canggih, kelihatan. Ini kan bagian dipukul dia toh. Dia akan cenderung ambles. Lalu sebelah sininya akan cenderung nongol. Nah, tuh. Ambles. Kan nggak kesentuh, bos. Tuh. Nah. Untuk menambah bingkai ini itu gunakan media ya yang benar-benar datar. Terus ada penjepetnya itu secara merata, terus pakai mata bor yang super tajam, yang kecil, cerut pakai bor duduk, sret. Jadi bentuknya itu nanti sama, sret. Sebelumnya digambar dulu pakai spidol, sret. Nah, nanti bornya yang pelan-pelan, sret. Jadi tidak ada tekanan ekstrim. Kalau di palu gini, yo melentong pak, plengkong. Itu gitu sih. Nah, ini melentong semua ini. Tuh. Ini di high speednya selip. Nih lebih horor lagi. Ngirit sih, nggak usah beli plat. Ya beli aja yang mode kartel. Namanya plat kartel. Kalau ini kan plat polos aslinya. Beli aja murah. Terlalu ngirit jadinya ini. Racing bos. Mantap bos. Dipuputi kabeh. Aduh. Ininya walah giginya diperkecil. Ini bos, gigi Fish Air itu kan tidak sekecil ini. Ini dibubut ini. Bukan dibubut apa ya? Kayak digerendah. Lah iki piye tujuannya apa ya? Gini. Ini kan harusnya naik ke sini. Mangkoknya ini ada nggak gini juga, nggak gini bos. Nah, ini di gerinda ini bekas gerindahannya nih. Ini manual tag namanya. Waduh, di gerinda kabeh. Mungkin tujuannya untuk menghilangkan celah. Kan ininya ketinggian. Atau ininya kurang ngepres. Jadi dibobot pakai gerinda. Pasang. Barbar ini. Aduh, ini jadi lebih kecil kan tapaknya. Ya mungkin racing itu harus lebih kecil ya. Ya ini demi racing lah, anjay. Aduh. Kalau ini oke lah. Ini di drip. Ini di drip juga bos. Sumpah barbar nih mekaniknya. Mantap sekali. Horor coy.
Stangnya oblak Pak, ini saya sudah cek stang sekernya. Ini stang sekernya oblak. Ini, nah, iki Pak, kalau kalian itu maksain pakai per racing, ya ora racing, per yang tidak standarnya atau racing yang memaksakan. Racing boleh, tapi kan harus menyesuaikan. Wong lakermu laker standar ngene, laker pabrikan dipaksa nganggo pir keras, yo ambrol Pak. Remuk Pak, nggak kuat. Pernya terlalu keras. Ini yang menahan beban ini akhirnya laharnya. Sekarang tak deloki yo. Ini untung nggak sampai ambrol pisan sak pelor-pelore lo. Ini kan ada pelor. Nah, ini pelornya remuk itu Pak. Cangkang lakernya remuk dia. Tuh, untung aku tadi nggak nyoba. Nek dites nyong tak beset, remuk pisan. Waduh, tuh. Ambrolannya ke sini nih. Alah anjay, untung nggak jajal nyong. Ini efek dari pemakaian pir yang terlalu tegang ya Pak ya. Pernya itu terlalu kuat, pasti kopling jebol-jebol terus. Yang jebol apa nih, lakernya enggak kuat. Ini sistem tarik ya. Jadi koplingnya ini kopling aslinya kopling internal. Ditarik keluar, dibalik, tarik keluar. Karena pernya terlalu keras, lahar sekecil ini Mas. Lahar sekecil ini ngganduli per kopling yang super tegang. Laharnya ketarik sini, karo muter, yo mbrodoli Mas. Gak kuat lakere. Iki. Kok suaranya halus? Oh jebule ngene. Iki jangan-jangan oli diesel ini. Karena halus, Bos. Wih, muni nih kuwi, begitu olinya dikeluarkan. Krayak. Ih anjay. Ini jangan-jangan oli diesel ini ya. Soalnya kan tadi suaranya denger toh sampean ki. Suaranya halus Bos, nggak kemproyak. Padahal kayak gini kondisinya ini. Oh iya anjing. Ini pakai oli 40 ini Bos. Walah. Wah, ini keserek ini. Gigi pompanya ini keserek ini. Tuh. Dia mepet ke sini, Bos. Kena plat ini, Gus. Meh remuk iki. Ini oli 40, Bos. Pantesan halus iki, remak iki. Bongkar kabeh, ganti laker, ganti setang iki. Kalau ini malah kan dia pakainya oli samping ya Bos, yang di sini. Yang di mesin ini rontok kabeh. Wah, modalnya banyak ini Pak. Iki rasionya piye engko ya. Ini saya agak khawatir dengan rasionya ya. Rasionya itu gimana gitu loh. Aku nilai membran. Ayo ke sebelah kono copot pisan. Kita belah sisan iki, cek rasionya sisan gawe lah, jujur. Mana ora penasaran awak iki. Lho koyo ngene iki. Ai. Ini biayanya lebih mahal dari Eric King ya Bos. Karena partnya Eric King sama Peace Air itu sejatinya lebih mahal Peace Air loh. Kalau yang beneran ori gitu. Kalau yang beneran ori. Cuma masalahnya Peace Air itu kalah pamor sama Eric King gitu loh. Karena ini bebek gitu loh. Kalau Eric King kan
bandot gitu loh. Mikir dalemannya aku wis rada mikir jerui. Wah, duitnya akeh. Wis rasa mikir cat lah mas, rasa mikir body, rasa mikir cat, rasa mikir sobreker, rasa mikir apa, mikir mesin sik wae. Aku njaluk fokus di mesin sik wae. Nek duitmu akeh ngono kuwi, ayo pikirno kabeh. Soale jeroane ya iki rada mikir ya. Oh iki piye guys. Iki mending di full cloth naik saya. Ini kan emang konsepnya full cloth kan. Belikan kruk as cabutan, maksudnya kruk as second, full cloth kan banyak. Nah, nanti tinggal masang. Kan gitu. Daripada tetap maksa gini. Ini motor nggak bisa maksimum speednya satu. Terus geter, cepet geter. Ini horeg mas. Karena asnya panjang. Terus ini kalau dibikin untuk percepatan kan ada bandulnya ini, ngaruh pak, ngaruh banget ini. Nah ini walaupun segini, ini berat loh. Nah ini menghambat speed maksimumnya dibanding dengan yang full cloth. Itulah bedanya full cloth sama yang semi itu gitu. Kalau full cloth itu kan pendek, ini nggak ada bandul seberat ini. Bandulnya lebih di sini mas, bandulnya berada mepet sama kruk as ya kan. Kalau full cloth ada bandul, ada bandulnya mepet sama kruk as, dan itu akan membuat kruk as lebih ringan lah ya, lebih ringan ya. Wis ora usah nganggo ilmu teknis, pakai ilmumu dewe. Bandul di sini sama bandul yang di sana itu akan lebih ringan mana menurut kinerja mesin. Nah di sini dibanduli gigi, kan ini di belakang ada gigi konektornya. Nah ini, nah gigi konektornya kan di sini bos. Dia ada beban narik kopling. Jadi ini seperti diesel. Kalau kalian tahu diesel itu butuh roda gila sebagai pelontar balik atas gaya kerja mesin diesel itu sendiri. Mesin diesel jika tidak diberi roda gila, beban bandulnya, dia akan getarannya ekstrim. Getarannya jadi ekstrim karena super besar pistonnya dan ledakannya super gede. Jadi bandul itu untuk menstabilkan getaran, membuat gaya sentrifugalnya itu makin maksimal pada nilai titik balik dari hasil kerjanya. Kan gitu. Nah sedangkan ini motor dengan piston ukuran kecil, saya bilang ini kecil loh pak, piston itu pistonnya cilik, mesin bakar bahan bakarnya bensin, itu nggak perlu bandul ekstrim untuk mendapatkan gaya balik sentrifugal dari langkah kerja itu sendiri. Why kenapa? Karena gaya dorong dari mesin yang menciptakan gaya kerja pada roda belakang itu akan menciptakan gaya balik pada posisi tertentu gitu loh. Ini bukan diesel masalahnya. Jadi semakin diringankan itu masalah enggak masalah. Yang penting kruk asnya itu standar original. Maksudnya bukan standar speknya, ukurannya gitu loh. Kalau terlalu ringan seperti pada Yamaha Touch contohnya, Yamaha Touch itu memiliki poros engkol dengan beban super ringan dibanding dengan motor yang lain, itu Yamaha Touch. Nah dia bisa memiliki RPM lebih tinggi daripada motor yang lain. Ketika kruk asnya sudah tidak standar atau sudah bongkaran, itu potensi mingkup. Kalau Suzuki RG beban poros engkolnya tidak sebesar pada motor yang lain, dan dimensi bandulnya itu sama besar tapi powernya gede, bobotnya ringan. Kalau sampai limit mingkup, ngerti nggak mingkup? Nah ini mungkin kalau teman bengkel paham, kalau orang awam agak bingung. Nggak usah khawatir mingkup kalau piser sampai mingkup ya, pisernya ngeri lah
Ya, Fishernya ngeri bos. Sekelas Eric King saja, kasus krukas mingkup jarang. Yang sering mingkup itu Yamaha, Tiara. Kemudian kalau di Suzuki saya nggak begitu banyak pengalaman Suzuki untuk kelas high-nya. Di Suzuki RG, di RG itu sering kasus mingkup, tapi itu bongkaran, maksudnya udah pernah ganti setang. Ninja mingkup kalau sudah pernah ganti setang. Kasus Ninja mingkup jarang selama krukasnya itu paten pabrik dan spek mesin itu ya setting tapi nggak terlalu gila gitu loh bos. Wah Sibun nggak pengalaman, nggak gaul. Ninja mingkup banyak ya, itu kalau sudah di Medan drag, Medan race. Tapi pada kasus motor standar mingkup, ya motor standar mingkup pemakaian umum mingkup itu jarang. Ninja, Eric King, Fisher itu kayak nggak pernah denger kasus ekstrim. Tapi kalau di race, di dunia balap, ya aja teko, wong jenenge dunia balap, aja meneh mingkup. Metathake akeh. Gitu, bos. Lek ngukur ngono lho, nek bacot ki ngukur ndeleng. Lagi dibahas masalah standar loh. Tapi kalau RG standar terus Yamaha Tiara yang udah bongkaran dipakai standar kok mingkup. Itu saya sering ngadepi, sering denger gitu loh. Ninja jarang selama itu masih standar. Maksudnya kalau Ninja mingkup tapi standar kok mingkup, kasusnya berarti tukang masang setangnya pernah ganti setang gitu loh bos, pernah ganti setang dirakit mingkup padahal standar. Sing masang setang rapinter gitu loh bos. Gesit sudah apa belum? Saya ngobrol dulu sambil nunggu Gesit ngelepas bagian sana. Nanti kan mau dibelah ini bos, kita periksa rasionya apakah rontok-rontok atau gimana. Karbonnya cepat ya. Oh, ini oli samping cabut, kabel cabut semua. Copot mesin kita turunkan bedah. Ini wis darurat sih kondisinya. Ini motor racing pakai banget racingnya, dan ini nggak tahu racing versi kayak gimana. Saya baru kali ini lihat aja. Di sini ada semacam media tambahan di sana, mungkin agar arah daripada Venturi manifolnya itu lebih terfokus titiknya. Lalu pertanyaannya adalah apakah ini efektif? Apakah ini bikin motor kenceng? Apakah dengan mengubah sudut jalurnya jadi ini? Tapi di sini yang ada, kalau saya perhatikan di sini jalurnya jadi kecil, semakin mengecil teman-teman. Jadi bukan makin besar, di sini makin kecil. Jadi mengubah sudut di sini kan harusnya agak ke belakang turun. Jadi memang di mode cangklong ini, tapi ini tujuannya mungkin dibikin lurus agar arah bahan bakarnya lebih cepat ke bawah mungkin. Lalu membrannya di sini double plat, jadi dia pakai media bantu. Lalu kita akan tes apakah membran ini bisa bekerja secara sempurna atau tidak. Cara ngetes sederhananya gini. Perhatikan, ini adalah lidah membrannya. Dan di sini kita tutup pakai jari. Kalian bisa dengar suaranya. Apakah ketiga lidah ini bekerja? Kita tutup satu-satu.
Kita tutup dua-duanya. Yang bagian atas kita tutup, duanya yang bagian atas kita tutup dulu ya. Tinggalkan yang bawah satu. Jadi yang bekerja pada putaran bawah itu hanya satu lidah membra di bagian ini aja. Kenapa bisa dibaca kayak gitu? Ketika saya meniup secara pelan, lalu ditahan, suara hilang. Ketika saya meniup secara pelan, bagian kedua ini ditutup, suaranya tetap sama saja. Maka bisa disimpulkan bahwa membra ini pada putaran bawah hanya ada satu yang bekerja. Nah, ketika putaran tinggi, daya hisapnya tinggi, maka baru bisa bunyi secara keseluruhan. Namun, perlu diperhitungkan dan diperhatikan. Ketika lidah membra yang satu ini open lebih dulu pada waktu putaran rendah, maka ketika putaran tinggi, maka dominan hanya satu yang akan bekerja secara maksimal. Kalau dari sudut ini, kita bisa lihat kemana bahan bakar akan cenderung lari. Karena dia berada di sebelah kanan pada posisi di mesin, maka bahan bakar akan lebih banyak di sebelah sisi kanan. Ketika di posisi sisi kanan lebih banyak, maka laker sebelah kananlah yang akan lebih aman dibanding dengan laker yang sebelah kiri. Ingat, ketika ada beban yang tidak seimbang, mau putaran rendah mau putaran tinggi, maka kedua lidah ini dominan tidak bekerja. Bahan bakar yang masuk akan cenderung kurang. Itu satu. Nggak efektif sih. Jadi membra itu harus seimbang tiga-tiganya. Karena apa? Dia kerja pada nilai tekanan yang sama di posisi yang berbeda-beda kanan dan kiri, tapi daya, keperluan dan kebutuhan itu sama. Ini nggak sama. Jadi motornya ini ada cerita nyendat di waktu awal. Nah, berarti ketika jalan mau ditarik itu dia harus nyendat dulu. Kenapa kurang bahan bakarnya yang masuk ke dalam mesin? Nah, kemudian di sini ada lajur oli sampingnya. Oli samping. Ini hisapnya. Hisapan ke apa namanya? Tangki ya. Bahan bakar. Oli samping ikut karbo. Nah, berarti jumlah oli samping mau banyak mau dikit sebenarnya yang ngatur pompa oli sih. Ketika bahan bakar yang masuk sudah kecampur sama oli, harusnya bisa berimbang jumlah yang didapatkan. Kan bukan di bawahnya ini. Ya. Akan tetapi gini. Karburator bisa mengabut itu berdasarkan gaya hisap dari mesinnya, ya kan? Sedangkan pompa oli itu tidak butuh itu, karena dia pakai pompa. Jadi mau hisapannya gede, mau hisapannya kecil, aliran oli samping itu tetap sama. Yang ngatur adalah poros engkol. Kalau putaran porosnya pelan atau kan rendah, maka alirannya pun kecil. Ketika putarannya tinggi, dia pun banyak. Nah, maka ada kasus ini over over oli samping, dikarenakan bukaannya ini tidak maksimal. Sementara oli terus mengalir. Nah, di sini terjadi proses mixing, teman-teman. Jadi pencampuran lebih maksimal. Di sini ada tornado, di mana putaran angin itu tidak lurus. Ini tuh kayak kepang, dia berputar kayak dipelintir gitu. Di sini masuk dia begini, wer gitu. Nah, di sini ada proses lurusin ini ya. Pabrik mau bikin lurus bisa aja. Yamaha-nya bikin lurus bisa aja. Tapi justru di sini butuh tekukan, Pak. Butuh tekukan agar mixingnya lebih perfect sampai ke bawah. Jadi dari bahan bakar dari karbo berputar dia. Nah, di sini ada jedodannya. Jadi dia di sini akan dibelokkan dukret ke sini. Kalian bisa gambar kayak gini.
Bahan bakar masuk, dut, nabrak di sini, nyerong. Ini nyerong, bos. Nyerong, you know, nyerong. Nah, di sini dibenturkan ke sini, dia arahkan ke sini. Di sini terjadi penggulungan antara oli samping dengan bahan bakarnya, gasnya. Karena oli samping itu berada di karburator di bagian leher dalam, bukan leher luar atau corongnya, tapi berada di intake-nya. Nah, ketika ini diupayakan lurus tapi diperkecil jalurnya, maka dia akan makin sempit. Akan banyak bahan bakar yang mantul balik ke karbunya. Itu, mantul ke karbunya, bos. Kasusnya begitu. Nah, terlebih membrannya tidak bisa open maxi. Makanya ini kalau dingin kadang-kadang itu susah hidup. Kadang-kadang susah hidup. Tapi kalau sudah dicuk, diengkol enak. Karena berat. Ini lemnya lem keras banget, bos. Ini kayak dempul. Ini kayaknya didempul deh. Didempul ya. Ini agak ekstrim nyopotnya ya, cuma saya pikir nantilah. Ini membrannya sih udah kelihatan trouble, nggak seimbang, gitu aja. Nah, kita akan lihat internal engine-nya. Alhamdulillah, rahasianya kena dikit. Oke, kita akan perhatikan di rasio gearnya. Kita lepas saja. Ini urutan lepasannya gini ya. Aduh, licin. Efek dari lahar oblak itu ngimbas ke rasio enggak? Kita cek dulu aja. Ini dicabut aja nih. Ini di bawah harus ada pernya, harus biasanya. Tapi nggak tahu. Kalau RX ada, kalau ini enggak. Karbu. Oke, aman. Terus kita ke rasio gear yang itu. Rasio gear bagian sekunder aman. Kita ambil susunan berikutnya ke garpunya. Aman, bos. Kemudian ambil yang ini. Nah, kita ke primernya nih, yang laharnya oblak. Nah, kan kena toh. Nih. Tuh. Loh. Nah. Kelihatan? Kalau nggak kena ya gimana muternya? Oke. Buat kamu yang berkata, kalau nggak kena gimana muternya? So, yang ini muter nggak? Sekarang lihat perbandingannya. Tuh. Banding kayak gini. Apa ya Mbak mau pikir di mesin yang muter cuma ini dok? Kok jawaban ada yang nyeletuk
Kalau nggak kena ya gimana muternya? Loh ini semua muter loh Pak. Kan ada yang rusak, ada yang tidak rusak. Kalau rusak semua, oh berarti memang kalau muter lah kan gitu. Efek dari lahar yang goyang. Kenapa gigi paling ujung yang akan bermasalah? Kita sederhanakan logika nih. Nek ora kena lho piye le muter. Kalau muter harus kena gitu. Kena rusak maksudnya. Ketika laharnya goyang, mana yang akan paling mendapat jarak gerak? Sekarang lihat tekon ini. Ketika ini goyang, gigi yang paling berpotensi rusak yang mana? Yang ini, karena dia posisi paling jauh dari lakarnya. Ketika mengalami goyangan, dia akan seperti ini, bos. Nah, di situ kan ada lahar lagi. Ya laharnya kena juga, laharnya kena juga ini. Tuh, kan ujungnya, angkat ya. Nah ini gini. Nggak bisa dicabut, bengkok dia. Tadi kan digambar gini Pak, ini goyang kan, digambarkan ini goyang. Lihat di video 1, ini dicek kan goyang, iya toh. Kalau goyang kayak gini ya, bagian mana yang akan lebih cepat mengalami kerusakan? Kita pakai ini Pak. Ini laharnya di sini lahar. Nah, ketika dites, ini goyang, Pak. Bagian mana yang akan mengalami jarak paling tidak sesuai? Deloi, gini. Kan yang sebelah sini lebih aman, karena dia nilai gerakannya lebih sedikit pada as yang bergoyang. Ini loh, Bos. Lah sedang yang di ujung sini akan paling banyak mengalami jarak space, efek dari goyangnya tadi. Mudeng. Nah, pada kasus ini ujung sini kan goyang tadi. Nah, ini tak goyang-goyang gini, Bos. Maka gigi ini akan paling banyak mengalami nilai gerakan jauh. Lah kan ada laharnya di sini. Iya, saya tahu ada laharnya. Tapi kan faktanya digoyang-goyang ini, gitu loh Bos. Berarti kan kedua laharnya itu sama-sama bermasalah. Gini Pak, seandainya ini goyang, lahar di sini goyang, tapi lahar di sini nggak goyang, kan nggak bakal goyang Pak. Wong ujungnya ngelok, bagaimana bisa goyang kalau ujungnya ngelok? Nggak mungkin goyang. Iya toh, karena ini as satu kesatuan, simpelnya yang ini. Kan gigi ini yang paling mengalami adoh. Nah, efek menjauhnya itu menciptakan kerusakan pada ujung gridnya. Kenapa bisa luka kayak gitu? Karena terjadi kemunduran. Supancen. Gini, kalau dia terus dalam posisi tangkapan sempurna seperti ini, celah kerusakannya terminimalisir, contohnya pada gigi yang lain. Nah, kan tidak. Karena ini ada goyang sehingga dia merenggang. Dia merenggang, Pak. Petitit gini loh. Matamu ki gak weruh. Gini. Set 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 set. Nah, gerakan inilah yang menciptakan keausan lebih. Maka ini lebih aus. Tuh. Tuh. Kalau ini tidak gerak, kemungkinan luka ini tidak tercipta seperti ini. Paham? Ini loh. Karena tadi kan digoyang-goyang ini. Lah, sehingga berpotensi terjadi peregangan.
peregangan antar gigi. Sret, sret. Nah, peregangan itu menciptakan gesekan. Set, 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 gini loh. Walaupun sangat sedikit, neng matamu mbok gak weruh. Iki tak gambar ngek 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 ngek. Lah, akhirnya terbentuklah guratan luka ini. Wih, bukan kotoran. Nah, itu efek tergesek, bos. Tuh. Nah, yang lain yang tidak memiliki jarak yang terlalu jauh aman. Tuh, nggak ada luka gurat mucrutnya gitu loh Pak. Kan bekas besi kalau dituk-tuk kayak gini, tuk nggak apa-apa. Tuk nggak apa-apa, di prenyes digesek-gesek, ledes bos, ledes. Orang ngerti ledes les. Gara-gara apa? Masalahnya apa? Lari goyang. Yo wis ngono kuwi. Udut sih. Oke, untuk bagian rasionya udah tak jelasin kayak gitu. Kita ke segmen berikutnya. Iki lakernya bosok bos, ntar diganti. Ini botolane aman saja, gak apa-apa lah. Iki kita ke bagian sini. Nah, kemudian untuk ini tujuannya kan membuat arah apa ya? Arah bahan bakarnya itu lebih. Iki apa iki? Oh, sepinya pakai Sparrow. Kalian lihat di sini. Ini sepinya dibikin Sparrow. Untung krukasnya nggak ditambal-tambal iki yo. Iya. Mantap. Iki gak goyang lakere, kenceng iki bos. Makanya tadi ininya ndak goyang toh. Tapi setangnya woblak era umum. Nah ini oblak sekali. Kita lihat di sini. Oklek. Nah ini gampangannya gitu. Kita cek untuk bagian ininya. Nah kedengeran toh. Iki, wah ngeklek banget. Cuma kok adem ya tadi ya. Suaranya wanteng saja. Oh di sini ada. Ini dempul lagi masuk sini. Oh lubangnya, loh sih lubang itunya di mana ya? Walah. Nah ini imitasi bos. Untuk pompa olinya imitasi. Wes kita akan nyopot ini dengan cara yang manual. Tapi ya orang ngedrot loh sob. Isi gila. Ini dratnya sudah rusak aja deh. Bisa pakai tracker bisa. Cuman main cepet tuh aja. Gini. Tahan. Nah, beres. Silnya ini, sil sini. Ini kan ada silnya bos, biar nggak bocor ke karter. Jane krukasnya supek, masih bagus. Mantap jiwa. Tapi ganti stangnya ya bos. Oh lubangnya di samping sini. Orang ketutup berarti. Wes, apa nih? Semua sudah terlihat. Dinamo baru, rasio. Ini dipakai aja gimana nggak apa-apa. Ini dipakai aja nggak apa-apa. Tapi kalau mau diganti, belikan ini toh mas. Nah belinya segini. Beli mata gear. Nggak usah beli satu set. Beli mata gear satuan yang original. Ini kan yang udah agak luka parah ini ya. Tuh. Resiko retak, pecah, sompel. Resiko loh maksudnya. Ini dipakai aja nggak apa-apa bisa. Tapi kalau anu ganti wae. Karena di dalam mesin lah. Resiko. Untuk buringnya sama sekernya kalau saran saya beli satu set aja mas. Soalnya ini udah di porting-porting dengan nilai bukaan yang besar. Untuk nilai pemortingannya di bagian transfer itu masih oke-oke saja, nggak masalah. Untuk bilasnya juga masih standar aja. Kalau ini kan emang ditipisin-tipisin gitu, nggak apa-apa sih. Ini nggak ekstrim sebenarnya. Cuman knalpotnya, pada bagian knalpot itu dibuka lebar banget ke sebelah kiri dan kanannya. Untuk ketinggiannya juga udah dinaikkan. Ini kan dibikin kubah nih. Nah ini
ini dibikin kubah. Ini motor akan kesulitan dapat tenaga bawah. Maksudnya kalau buat nanjak, ini motor loyo. Buat angkatan memang agak susah tenaganya. Kenapa? Karena bukaan knalpotnya terlalu tinggi, Mas. Jadi motor ini karpe RPM tinggi terus agar performanya bisa maksim. Lah, kita pakai motor kan nggak mungkin gas gede terus. Kalau mau nanjak ini harus ngacar. Ngacar itu ancang-ancang. Jadi kalau ini dipakai lagi, itu akan menyebabkan motor ini kalau buat harian, bawa beban dengan posisi santai atau harian lah, itu angkatannya agak ngelaler ya Mas, agak gitu loh, nggak ndoet sih Pak. Nggak enak lah. Tapi kalau gas tinggi terus, emang ada performanya, ada powernya agak keluar. Cuma ya repot, karena ini speknya ya mungkin sananya bikin balap gitu, planningnya jadinya kan diginiin. Masalahnya di lubang knalpot sih Mas, yang lebih serius. Nah itu, lubang knalpotnya terlalu lebar. Ini piston air masalahnya, pistonnya juga piston kecil, itu kan piston masih standar. Tapi bolongan knalpotnya itu udah up banget, makanya suara mesinnya itu kayak mendem di tenggorokan motor, nggak keluar, efek lubang knalpot yang terlalu besar. Itu gitu. Jadi kalau ini gimana ya, kalau ini kalau memang mau dimodalin ya beli buring satu set yang original kalau bisa. Ini nanti disimpan, buat di quarter ya eman biaya beli seker quarter, nanti performa bawahnya tetap kurang, jamin pasti roto. Gitu. Terus membran, nanti membran manifolnya kita coba bersihin ya. Tapi manipol sih nggak mahal, manipol itu nggak mahal, membran juga nggak mahal-mahal amat. Kalau bisa diganti aja spek mesin. Jadi setang, seker, buring set, membran, manipol set itu ben nggak bekas dembul, soalnya itu pasti karetnya dikasarkan. Jadi internal manipol, mana manipolnya? Nah ini Mas, proses mendembul ini pasti bagian dalamnya itu dikasarkan agar dembulnya itu bisa pegangan. Kalau ini nggak dikasarin nggak bisa pegangan Mas, melotrok, copot-copot terus. Lah, kalau ini dibersihkan nanti di sini kasar. Nah, ini manipol 2 tak, bukan 4 tak. Jadi kalau 2 tak itu harus mulus, halus. Kalau dikasarin itu untuk 4 tak. Kalau 4 tak kebalikannya 2 tak. Manipol dikasarin akan menyempurnakan mixing antara oksigen dengan bahan bakarnya atau bensinnya, sehingga tercipta gas yang lebih sempurna. Lah sedangkan pada 2 tak ini untuk mixingnya di sini sudah dilakukan oleh mesin. Jadi dia itu dari sini ya Mas ya. Nah dari sini masuk. Nah di sini ini kayak semacam di blender Mas di sini. Jadi ada mixing ulang di sini. Jadi karburator mencampur udara dengan bahan bakar kan. Lah lalu masuk ke sini. Nah di getaran diafragma membran ini juga memecah ulang. Kan ini bergetar Mas, gitu. Sehingga bahan bakar itu akan lebih pecah lagi, lebih jadi gas lagi. Lah di sini di karter akan ada pengocokan ulang kan, di sini muter Mas. Dia diaduk lagi di sini sama oli samping dan lain sebagainya. Di sini proses mixing berikutnya. Kemudian pentransferan ke sini Mas, menuju ke sini. Lalu di sini ini juga akan terjadi proses mixing lagi. Jadi manipol kalau bisa itu mulus, halus agar lebih cepat menuju ke karter ya. Kalau dibikin kasar itu jadi hambatan. Jadi hambatan di kompresi karternya atau input karternya itu terhambat. Durasinya akhirnya lebih lama dibanding dengan yang mulus. Nah, kalau 4 tak kenapa dibikin kasar malah lebih bagus? Kalau 4 tak itu tidak ada mixing ulang, dimana dia itu dari karbu ke manipol lalu masuk ke klep dan dibakar, gitu Pak. Lebih cepat. Sedangkan ini harus melalui proses melintas ke sini, diputar di sini, naik ke sini, baru ada proses pembakaran.
bedanya 2 tak sama 4 tak. Makanya kalau pada kasus 2 tak atau bukan kasus, beberapa teman-teman yang ingin melakukan motornya biar jadi kencang, itu di sini dimulusin. Itu gaya konvensional. Jadi metode konvensional kan akan tetap dipakai di metode masa depan. Dalam arti penyempurnaan aja. Jadi bukannya dikasarin tapi malah dimuluskan. Tujuannya apa? Durasi. Agar gas bakar yang dari karbu lebih cepat sampai kepada ruang bakar. Karena prosesnya panjang. Weng 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 dor. Weng 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 dor. Kalau 4 tak keluar dari karbu hanya melewati manifold aja. Lewat manifold bleng masuk ruang bakar. Diatur oleh klep. Langsung dibakar. Jadi kalau sampai terjadi di sana mixingnya masih ada yang belum sempurna, itu akan membuat busi berwarna hitam. Pada 4 tak, pada 2 tak kebalikannya. Makin cepat dia sampai, makin cepat motor itu berjalan, bekerja, gitu. Oke, barangkali seperti itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Dan untuk owner Fish Air-nya ini kondisi Anda sudah lihat sendiri ya Mas. Tinggal dikonfirmasi aja bakal kayak gimana. Kalau mau bertanya kepada saya, mau ngobrol sama saya, mungkin saya waktunya agak susah untuk ngobrol. Jadi saya kasih penjelasan aja. Saran dari saya Mas, ini dibelikan aja. Anak kadung didembul-dembul gitu. Makan waktu juga ngebersihin di bagian dalamnya. Terus harganya nggak terlalu mahal kok. Yang ini sama membrannya 1 set. Untuk buring terserah Mas. Kalau buringnya nggak mau ganti, ya saya tidak bisa mencari solusi tenaga bawah yang bisa seperti posisi belum di porting-porting gitu loh Mas. Untuk rasio bisa diganti, bisa tidak diganti. Untuk lahar wajib ganti karena laharnya ini rusak, bermasalah. Untuk estimasi biaya buring Anda bisa tahu sendiri, original set berapa, ini berapa, lahar ori-ori berapa, bisa Anda googling, bisa Anda cari informasi harga di resminya Yamaha ya Mas. Kalau di Shopee itu macam-macam Mas, barang KW bungkus ori kan harganya jadi murah gitu loh. Silahkan cek di resminya, jangan di Shopee secara umum. Edan, kalau di Shopee itu buring Fish Air ori harganya nggak sampai 500.000 ada. Tapi ori Shopee loh ya, bukan ori Yamaha gitu. Nah ini nanti tak buang semua ini. Untuk stang seker juga Mas saya bisa cari informasi di Yamaha resmi. Melalui online bisa untuk harga. Jadi ketemu berapa estimasi yang bakal dikeluarin. Untuk masalah yang lain seperti kabel bodi, kelistrikan, rangka, itu gampang lah Mas. Yang penting mesinnya bagus dulu. Daripada tampilan kece, tampilannya keren tapi mesinnya bosok, orang ngangkat Mas. Nanti jadinya gini Mas. Nah, sampean baca. Matur suwun, selamat siang, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.